Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ki Jamas. Semua orang itu selalu berdoa dan berharap di saat menjalani rumah tangga itu semuanya ingin harmonis, langgeng dan tidak ada masalah. Tapi namanya orang berumah tangga itu godaan pasti selalu ada. Tapi jika saudaraku bisa mengontrol atau saling mengerti, lebih mementingkan keegoisan masing-masing, ya yang ada rumah tangga akan selalu cekcok. Lah biasanya dalam rumah tangga itu jika sudah harmonis atau bisa dibilang tidak harmonis kembali, ya dipicu beberapa sebab. Seperti itu saudaraku. Karena apa? Di dalam rumah tangga itu memang kita selalu banyak godaannya, banyak rintangannya. Dan jika saudaraku semua dalam memahami atau dalam menyikapi sebuah hubungan rumah tangga itu saling ada komunikasi dan selalu saling mengisi atau saling mengerti, insya Allah tidak akan ada godaan. Namun dari beberapa rumah tangga ada penyebab yang menjadikan rumah tangga itu tidak harmonis lagi. Itu kalau dari saya sendiri ada 8 sebabnya. Itu yang pertama. Misalnya soal masalah uang. Itu yang pertama, masalah uang. Dalam menjalani rumah tangga, jika uang sudah tidak jujur atau dalam rumah tangga mengenai masalah uang sudah tidak jujur atau umpet-umpetan sesama pasangan, itu bisa menjadikan kesalahpahaman. Nanti berpikir, oh iya, pasangan saya, suami saya di segini tapi yang dikasih gini. Wah, berarti ini nanti suami saya buat neko-neko, buat selingkuh di luar. Nah, itu makanya kalau saling sudah berumah tangga monggo untuk masalah keuangan saling jujur seperti itu. Dan yang kedua masalah hutang. Gini. Biasanya istri atau suami itu kalau minjem, kalau hutang ke seseorang itu kan tidak mau bilang sama pasangannya, takut pasangannya kepikiran atau pasangannya pasangannya nanti kepikiran jadi merasa tidak ada rasa tanggung jawab. Biasanya suami seperti itu. Makanya ada juga itu istri biasanya suka minjem ini, beli barang ini tapi tidak bilang sama suami. Nah, nanti itu yang bisa menjadikan pasangan menjadi curiga juga. Makanya kalau jenengan hutang atau beli sesuatu itu bisa dibilang harus saling komunikasi dulu sama pasangan seperti itu. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup. Gaya hidup biasanya kalau orang berumah tangga gaya hidupnya selalu mewah, selalu poya-poya. Kalau untuk masalah uang tidak bisa mengontrol keuangan. Biasanya gini, suami ini kerja, uangnya dikasihkan ke istri semua. Nah, istri ini kalau tidak bisa mengontrol keuangan karena istrinya ini royal, beli bahan-bahan atau beli benda-benda yang tidak ada manfaatnya, belanja yang baju yang tidak benar-benar, nanti itu malah akan menjadikan suami merasa, oh saya kerja capek tapi tidak ada hasilnya, berarti istri saya tidak benar. Nah, nanti malah berpikir seperti itu. Makanya kalau jenengan ibaratnya seorang istri atau seorang suami dipercaya pasangannya untuk memegang uang, untuk mengontrol uang, ya jenengan harus bisa mengatur, jangan boros. Biasanya kalau ibaratnya suami kerja sedikit-sedikit dikumpulkan uangnya untuk kebutuhan di masa belakang. Karena rumah tangga semakin lama itu kebutuhan semakin banyak, apalagi sudah ada anak seperti itu. Nah gini, kalau untuk yang keempat, komunikasi. Biasanya kalau sudah berumah tangga, itu kalau di zaman sekarang karena memang kebanyakan sudah megang HP Nah, kurang komunikasi ini biasanya sesama pasangan ini, yang suami, yang istri, sama-sama sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Makanya menjadikan jika ada masalah, ada sesuatu ini mereka malah curhatnya ke HP. Tidak curhat ke pasangannya, menyelesaikan masalah ke pasangannya. Malah ini yang akan menjadikan malah rumah tangga bukannya semakin membaik, malah semakin memburuk. Biasanya kalau orang sudah megang HP, ada masalah di dalam rumah tangga, malah mereka curhatnya ke teman, ke orang lain.
malah bukan untuk menyelesaikan masalah di dalam rumah tangganya, tapi malah komunikasinya sama orang lain, malah akan semakin menambah ruwet masalah yang ada di dalam rumah tangganya, seperti itu. Dan yang kelima ini, ya mohon maaf, dalam rumah tangga seks itu memang penting, hubungan ranjang itu memang penting. Karena apa? Biasanya menjalani rumah tangga bisa goyah itu karena memang di dalam seks atau di dalam ranjang ini ada masalah. Mungkin istri merasa tidak puas dengan suami karena suami tidak pernah atau tidak bisa membuat pasangannya ini puas atau seperti apa. Ada juga istri yang untuk melayani suami ini merasa bosan, merasa males, atau sering bilang capek, atau halangan dan lainnya, kan seperti itu. Ada yang bilang seperti itu, malah suami malah akan berpikir yang tidak-tidak. Ibaratnya seperti ini, wah istri saya kok saya ajak berhubungan susah, apa jangan-jangan istri saya ini malah main sama orang lain, main sama cowok lain, atau juga sebaliknya, suami saya sekarang sudah tidak ada nafsu lagi sama saya. Jangan-jangan suami saya mempunyai selingkuhan di luar. Ada juga yang berpikir seperti itu. Nah, untuk yang keenam, suami istri yang selalu melakukan selingkuh atau bisa dibilang saling selingkuh. Nah, biasanya seperti ini. Memang kalau dalam rumah tangga sudah goyah, itu mereka malah mencari kenyamanan di luar. Bukan untuk mencari solusi rumah tangganya, tapi malah mereka untuk mencari pelampiasan di luar. Itu malah menambah ruwet masalahnya, malah bisa menjadikan hal yang sangat fatal seperti itu. Menjadikan sangat fatal, malah menjadikan rumah tangga goyah, bisa berujung dengan perceraian. Dan yang ketujuh yaitu kena biasanya orang rumah tangga itu bisa dibilang saudara, mertua atau orang tua selalu ikut campur. Nah, dalam rumah tangga kalau orang tua ini selalu ikut campur, terus selalu ngurusi anaknya, membela anaknya, tidak mau menjadi penengah di saat rumah tangga anaknya ini menjadi penengah, tapi malah mereka menjadi berpihak ke anaknya sendiri. Malah ini akan menjadikan pasangannya atau bisa menantunya atau anaknya ini malah akan semakin ruwet rumah tangganya, bukan menengahi tapi malah semakin mengompor-ngompori. Nah, biasanya ada yang seperti itu. Dan yang ke-8 ini yang sangat fatal, biasanya kena ilmu sihir pemisah. Seseorang kalau sudah rumah tangganya kena ilmu sihir pemisah dari orang, ibaratnya gini, ada yang suka sama suaminya, ada yang suka sama istrinya, bisa dibilang pelakor, pembinor, itu mereka kan ingin merebut istri atau suaminya ini kan dengan cara pintas, dengan cara dipelet, atau disihir supaya rumah tangganya hancur, kan biasanya ada yang seperti itu. Makanya bagi saudaraku semuanya, nah kesimpulannya yang ini saya jelaskan penyebab dari rumah tangga yang tidak harmonis ini, jalan keluarnya memang jenengan harus selalu berikhtiar. Biar apa? Biar rumah tangga jenengan ini tidak berakhir dengan perceraian seperti itu. Nah, dari semuanya itu banyak yang konsultasi ke saya mengenai rumah tangganya dari pihak suami atau dari pihak istri. Jika rumah tangga yang ini yang pertama, jika rumah tangga yang masih baik-baik saja, masih harmonis, dari pasangannya ini ingin mengikat pasangannya. Ada juga yang ingin membuat pasangannya selalu lengket biar tidak bisa tergoda orang lain, yang konsultasi ke saya gitu.